Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang keempat, yaitu mengenai IP address dan subnetting. Oke, pada bab ini kita akan mempelajari beberapa materi, diantaranya yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, kemudian yang kedua ada IP public dan IP privat, dan yang ketiga ada classful dan classes addressing, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Nah, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi, IP address itu diibaratkan sebagai nama, di mana ketika device saling berkomunikasi, maka mereka akan membutuhkan IP address. IP address yang tersedia ini ada dua jenis, yaitu IPv4 dan juga IPv6. Yang dimana IPv4 ini memiliki octave, di mana pada setiap octave itu terdapat dari 8 bit. Jika dijumlahkan ada 32 bit. Dan angka yang berada di dalam setiap octave itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Contohnya di sini ada IP 192.168.1.1. Nah, jadi nanti kita tidak akan hanya membahas tentang IP address, tapi kita juga akan membahas tentang prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga range. Nah, jadi penulisan IP address yang betul itu, misal pada IPv4 itu, kalau di MikroTik terdapat yang namanya prefix. Jadi nanti di belakang IP itu ada prefix. Misal di sini ada IP 192.168.1.1/24. Maka /24 inilah yang disebut prefix. Kalau di Cisco itu biasanya namanya subnet mask. Nah, lalu apa sih itu prefix? Prefix itu digunakan untuk menentukan jumlah IP yang dapat digunakan. Jadi, misal pada IP ada /24, maka IP yang dapat digunakan ada sekitar 256 IP. Kemudian di susul kita juga akan belajar mengenai subnet mask, yaitu cara atau metode yang digunakan untuk menentukan jumlah prefix atau subnet mask beberapa yang cocok untuk digunakan pada suatu lab. Nah, untuk contohnya seperti ini. Misal pada suatu kelas kita memiliki 6 device atau 6 perangkat komputer. Kemudian di sini kita akan mencari prefix atau subnet mask yang cocok untuk kelas tersebut. Di sini kalau tadi kita menggunakan yang /24, sedangkan /24 ini terdiri dari 256 IP, maka akan kebanyakan ya teman-teman pada kelas ini. Maka dari itu di sini prefix yang cocok yang digunakan di lab tersebut adalah /29, karena /29 ini memiliki total 8 IP yang dapat digunakan. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu IP address privat dan public. Nah, jadi di sini kita akan fokus pada IPv4 terlebih dahulu, dan IPv4 ini terdiri dari dua jenis, yaitu IP privat dan public. Seperti yang kita tahu bahwa IPv4 itu terdiri dari 4 octet yang pada setiap octetnya itu memiliki angka desimal dari 0 sampai 255. Nah, singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Misalnya, kalian ingin mengakses facebook.com dan lain sebagainya. Maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Jadi, ketika pengguna menggunakan device yang terkoneksi ke internet, baik itu HP ataupun komputer dan lain sebagainya, maka secara tidak langsung mereka sudah terkoneksi ke IP public dari suatu website. Nah, kemudian di sini ada IP privat. IP privat itu berada di dalam jaringan lokal, dan ciri utamanya biasanya IP privat itu hanya dapat diakses dari dalam jaringan lokal itu sendiri. Kemudian untuk contoh dari jaringan lokal sendiri itu misal seperti lab, sekolah, atau kantor yang terdiri dari 4 device. Kemudian untuk IP privat itu terdiri dari 3 kelas. Untuk pengelamatannya ada kelas A, B, dan C, yang dimana pada setiap kelasnya itu sudah memiliki range IP dari berapa sampai berapa. Misalnya pada kelas A range IP dari 10.10
sampai 10.255.255. Nah, kemudian untuk kelas B ada 172, kemudian titik 16.0.0 sampai dengan 172.31.25.25. Dan yang kelas C itu ada 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, jadi biasanya alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi ketika kita mempunyai perangkat menggunakan NAT untuk mengakses internet, maka dari router akan menerjemahkan atau mentranslatekan IP privat mereka ke IP publik yang digunakan di internet. Nah, jadi topologinya seperti ini. Dari device akan terhubung ke switch terlebih dahulu, kemudian dari switch baru akan terhubung ke router, dan dari router baru akan mengakses internet yaitu melalui ISP. Jadi ISP ini itu menyediakan layanan internet. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu IP address kelas full dan classless. Nah, seperti yang kita tahu bahwa IP address terbagi menjadi dua jenis, ada IPv4 dan IPv6. Kemudian pada IPv4 itu ada dua jenis IP, yaitu IP privat dan IP publik, yang dimana pada setiap IP-nya itu diklasifikasikan pada beberapa kelas, ada kelas A, B, C, dan D, dan juga E. Nah, untuk kelas D dan E itu tidak digunakan karena sebagai pengujian, kemudian pada setiap kelasnya itu sudah dibentuk range atau IP dari beberapa sampai berapa yang dapat digunakan. Seperti pada tabel di sini merupakan kualifikasi tabel pada IP privat dan IP publik. Kemudian di sini ada juga kualifikasi tabel untuk yang IP privat. IP privat saja. Ini sama dibagi menjadi 3 kelas, namun di sini untuk range IP-nya itu lebih dirinci, ada dari 10.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada istilah CIDR atau prefix. Prefix ini sama dengan subnet mask, yaitu menentukan jumlah IP yang dapat digunakan. Jadi, kalau ada CIDR default atau subnet mask default itu biasanya dinamakan dengan classful addressing, yaitu pengelamatan IP berdasarkan kelasnya. Oke, di sini misal kita memiliki contoh kasus. Di sini pada suatu lab terdapat 200 host. Di sini jika kita menggunakan prefix yang /8, maka itu akan kebanyakan. Nah, jika kita lihat pada tabel di sini untuk prefix /8 ini jumlah hostnya itu 18 juta lebih, maka itu akan kebanyakan ya teman-teman untuk suatu lab yang terdiri dari 200 host saja. Maka untuk lab yang seperti ini kita akan menggunakan /24. Kenapa? Karena jika kita lihat pada tabel di sini untuk /24 itu jumlah hostnya ada 256. Kalau kita pakai yang /25 itu akan terlalu sedikit karena /28 saja, ataupun kalau kita pakai yang /23 itu ada 512, maka itu juga akan kebanyakan. Jadi di sini kita cari yang spesifik saja, yaitu /24 yang berisi jumlah hostnya yaitu 256. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini untuk /28 itu masuk ke kelas A, kemudian untuk /16 itu masuk ke kelas B, dan /24 ini masuk ke kelas C. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, kemudian subnet mask, kemudian IP network, kemudian IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Prefix dan subnet mask itu menentukan jenis IP yang bisa digunakan. Kemudian IP network itu yaitu tanda alamat pada suatu jaringan. Kemudian IP broadcast yaitu alamat IP yang
digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Kemudian range IP yang bisa digunakan. Nah, IP network itu kan diibaratkan seperti alamat. Misalnya pada suatu jaringan LAN saya beri nama Pemalang. Untuk alamat Pemalang inilah yang disebut sebagai IP network. Kalau untuk IP broadcast itu seperti RT. Jadi kalau dalam setiap kampung itu kan punya Pak RT. Nah, itu yang disebut juga dengan IP broadcast. Jadi nanti IP broadcast itu akan menyimpan informasi-informasi kepada perangkat-perangkat yang berada pada jaringan LAN tersebut. Oke, kita masuk ke kasus subnettingnya. Di sini diibaratkan saya memiliki 12 host atau 12 PC. Di sini kita akan mencari prefix, kemudian total IP, lalu subnet mask, kemudian IP network, lalu IP broadcast, dan juga range. Oke, untuk kasus ini kita akan menggunakan IP pada kelas B, yaitu 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Nah, di sini kita juga akan mencari prefix dengan berpangkatan. Jadi, bagaimana sih caranya? Yaitu dengan istilah berpangkatan 2. Jadi, 2 pangkat berapa yang hasilnya memiliki 12 tapi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kurang dari 12. Nah, di sini kita bisa lihat pada pemangkatannya, jika kita menggunakan 2 pangkat 3 hasilnya 8, maka itu kan sedikit. Kalau kita pakai yang 2 pangkat 5 hasilnya 32, itu juga kebanyakan. Jadi di sini kita akan menggunakan 2 pangkat 4 yang hasilnya itu 16. Nah, oke, di sini kita akan mencari prefix dengan perpangkatan 2 pangkat 4 yang hasilnya 16. Nah, cara untuk mencari prefix yaitu dengan rumus 32 dikurangi 4 ya, atau hasil perpangkatan tadi. Kenapa 32? Karena jumlah host yang berada pada IPv4 itu adalah 32. Maka prefix yang bisa kita gunakan pada 12 host ini adalah /28. Nah, kemudian di sini kita akan mencari total IP, yakni dengan cara 2 pangkat 32 dikurangi 28. Nah, 28 ini merupakan prefix ya teman-teman. Nah, di mana 32 dikurangi 28 ini hasilnya 4, maka 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Jadi total IP yang dapat digunakan adalah 16 IP. Nah, kemudian di sini kita akan cari juga subnet masknya. Nah, di sini kita dengan rumus 256 dikurangi 16. Nah, 16 ini merupakan total IP yang sudah kita temukan sebelumnya. Nah, 256 dikurangi 16 itu hasilnya 240. Maka bisa kita simpulkan bahwa subnet mask yang dapat kita hasilkan adalah 255.255.255.240. Oke, di sini kita juga akan mencari IP network dan juga IP broadcast. Nah, untuk IP network itu merupakan IP paling depan dan IP broadcast itu merupakan IP paling belakang. Untuk blok subnet pertama pada IP network itu adalah 0. Dan kemudian blok subnet kedua itu adalah 16 dan blok subnet ketiga itu adalah 32. Nah, kemudian blok subnet keempat itu 48. Dan 48 ini merupakan hasil dari 32 ditambah 16. Nah, kemudian untuk mencari IP broadcast dengan cara mengurangi 1 pada IP selanjutnya. Nah, di sini pada IP network untuk blok 2 itu 16. Jadi kita kurangi 1, maka hasilnya 15. Maka itu diletakkan pada blok 1. Kemudian 32 dikurangi 1 hasilnya 31, maka kita letakkan pada blok 2. Kemudian untuk 47 di sini yaitu 48 dikurangi 1 adalah 47. Kita letakkan pada blok 3.
Nah, kemudian misal di sini kita pakai blok 1, maka untuk range-nya yaitu 172.16.10.0 sampai dengan 172.16.10.15. Nah, IP yang dapat digunakan ada 14 IP. Karena untuk IP network dan IP broadcast itu tidak dipakai, maka kita akan gunakan yang 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu kasus subnetting 2. Jadi di sini kita akan kembangkan lagi untuk hostnya dari 12 yaitu menjadi 60 host atau 60 PC. Sama di sini kita akan mencari yaitu prefix, kemudian total IP, subnet mask dan lain sebagainya. Oke, untuk kasus kedua ini kita akan menggunakan IP pada kelas A yaitu 10.0.0.0 kemudian sampai dengan 10.255.255.255. Nah, kita juga akan mencari prefix dengan perpangkatan yaitu dengan seperti sebelumnya. Jadi kita akan mencari dua pangkat berapa yang tidak lebih jauh dari 60 dan tidak kurang dari 60. Di sini kalau kita menggunakan 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Sedangkan kalau kita gunakan 2 pangkat 6 maka hasilnya yaitu 64. Jadi di sini kita akan pakai prefix dengan perpangkatan 2 pangkat 6 yang hasilnya 64. Nah, di sini kemudian kita akan cari prefixnya yaitu dengan cara 32 dikurangi 6 yaitu sama dengan hasilnya adalah /26. Kemudian di sini kita juga akan cari total IP yakni dengan cara 2 pangkat 32 dikurangi 26. Nah, 26 ini merupakan prefix ya teman-teman. Nah, di sini di mana 32 dikurangi 26 hasilnya adalah 6. Yang hasilnya itu 2 pangkat 6 itu adalah 64. Jadi total IP yang kita gunakan adalah 64 IP. Kemudian di sini kita akan cari untuk subnet masknya dengan cara yaitu 256 dikurangi 64. Nah, 64 ini merupakan total IP ya teman-teman. Nah, kemudian di sini 256 dikurangi 64 hasilnya adalah 192. Jadi bisa kita simpulkan subnet mask yang bisa kita hasilkan adalah 255.255.255.192. Nah, kemudian di sini kita juga akan mencari IP network dan juga IP broadcast, di mana pada blok ke-1 itu pasti 0 dan kemudian blok subnet kedua itu adalah 64 merupakan total IP-nya. Kemudian di sini pada blok ketiga itu ada 128 yang hasil dari 64 ditambah 64. Kemudian blok 4 itu ada 192 yang merupakan hasil dari 128 ditambah 64. Kemudian untuk IP broadcastnya sendiri itu kita tinggal mengurangi pada IP selanjutnya. Berarti di sini 64 dikurangi 1 yaitu hasilnya 63. Kita letakkan pada blok 1. Kemudian 128 dikurangi 1 hasilnya 127, kita letakkan pada blok 2. Kemudian 192 dikurangi 1 hasilnya 191, jadi kita letakkan pada blok ketiga. Nah, di sini misal di sini kita pakai blok 2, maka untuk range-nya yaitu 10.1.1.64 sampai dengan 10.1.1.127. Nah, IP yang dapat digunakan ada 62 IP karena untuk IP network dan IP broadcast itu tidak dipakai. Nah, maka di sini kita gunakan yang 10.1.1.65 sampai dengan 10.1.1.126. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu kasus subnetting 3. Di sini kita akan kembangkan untuk kasusnya menjadi 100 host atau 100 PC. Di sini kita juga akan mencari prefix, kemudian total IP, subnet mask dan lain sebagainya.
Oke, untuk kasus ketiga ini kita akan menggunakan IP pada kelas C, yaitu 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Di sini kita akan mencari prefix dengan berpangkatan, yaitu jadi di sini kita akan mencari dua pangkat berapa yang hasilnya lebih dari 100 tapi tidak kebanyakan dan juga tidak kurang dari 100. Di sini kalau kita pakai 2 pangkat 6 yang hasilnya 64 itu akan kurang ya teman-teman. Sedangkan kalau kita pakai yang 2 pangkat 8 hasilnya 256 maka akan kebanyakan. Maka di sini kita akan pakai yang 2 pangkat 7 di mana hasilnya adalah 128. Nah, di sini cara mencari prefix yaitu dengan 32 dikurangi 7 dan hasilnya adalah /25. Kemudian di sini kita akan cari total IP yakni dengan cara 2 pangkat 32 dikurangi 25. Nah, 25 ini merupakan prefix ya teman-teman. Nah, kemudian 32 dikurangi 25 itu hasilnya 7. Berarti di sini 2 pangkat 7 hasilnya 128. Ya, maka total IP yang dapat digunakan adalah 128 IP. Kemudian kita akan cari subnet masknya, di mana caranya 256 dikurangi 128 maka terus 128 ini yaitu total IP-nya ya teman-teman. Jadi di mana 256 dikurangi 128 hasilnya 120. Maka bisa kita simpulkan untuk subnet masknya yaitu yang kita hasilkan yaitu 255.255.255.128. Kemudian untuk cari IP network dan IP broadcast seperti sebelumnya, pada blok subnet 1 itu untuk IP networknya itu pasti 0. Kemudian blok kedua itu ada 128, kemudian blok ketiga itu ada 256 yang mana ini hasil dari 128 ditambah 128. Kemudian untuk IP broadcastnya di sini kita bisa isikan untuk blok 1 yaitu 128 dikurangi 1 yaitu 127, kemudian 156 dikurangi 1 yaitu 255. Nah, misal di sini kita pakai blok 3, maka untuk restnya yaitu 192.168.1.0 sampai dengan 192.168.1.127. IP yang dapat digunakan ada 126 IP karena IP network dan IP broadcast itu tidak dipakai. Maka di sini kita akan gunakan yang 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.126. Dan di sini untuk IP networknya yaitu 192.168.1.0. Lalu IP broadcastnya yaitu 192.168.1.127. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu mengenai konsep blok subnet. Nah, seperti sebelumnya, blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan. Di sini ada blok subnet 1, kemudian blok subnet 2 dan juga blok subnet 3. Oke, kita lihat pada ilustrasinya, blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan. Jadi, misal pada satu gedung memiliki 3 lantai, kemudian blok subnet 1 digunakan pada lantai 1, kemudian blok subnet 2 digunakan pada lantai 2, dan blok subnet 3 digunakan pada lantai 3. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa setiap blok subnet defaultnya itu tidak bisa saling berkomunikasi. Misal, pada lantai 1 ada banyak device menggunakan blok yang sama, maka mereka bisa saling berkomunikasi. Begitu juga pada lantai 2 dan 3. Namun, jika blok subnet 1 digunakan pada lantai 1, kemudian blok subnet 2 digunakan pada lantai 2, maka dari lantai 1 itu tidak bisa berkomunikasi ke lantai 2 karena mereka menggunakan blok subnet yang berbeda. Ibaratnya, pada PC 1 dan PC 2 menggunakan blok subnet yang pertama. Misal di PC 1 ada 10.10.10.5 dan PC 2 ada 10.10.10.12. Nah, maka mereka bisa saling berkomunikasi karena mereka menggunakan blok subnet yang sama. Namun di sini jika pada PC 3
IP-nya ada 10.10.10.66, maka dia tidak bisa berkomunikasi ke PC 2 karena mereka menggunakan blok subnet yang berbeda. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu IPv4 delivery type. Jadi untuk IPv4 delivery type ini itu dibagi menjadi 3, yaitu ada unicast, kemudian yang kedua ada multicast, dan yang ketiga ada broadcast. Nah, jadi IPv4 delivery type ini didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Oke, untuk yang pertama adalah unicast. Unicast ini merupakan proses pengiriman data tepat diterima oleh satu host saja. Contohnya, komunikasi yang dilakukan pada IP address baik kelas A, B, ataupun C. Nah, kemudian yang kedua ada multicast atau one-to-many communication. Nah, yaitu proses pengiriman data yang dilakukan oleh satu host ke beberapa destination yang sudah ditentukan tujuannya atau disebut sebagai grup. Contohnya ada pada grup IP address kelas D, walaupun kelas D tidak digunakan, namun cara kerja kelas D itu termasuk pada multicast. Nah, kemudian yang ketiga ada broadcast atau one-to-all communication, yaitu proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada suatu jaringan yang bisa kita sebut pada satu broadcast domain yang sama atau pada satu blok subnet yang sama. Jadi di sini host akan mengirimkan ke seluruh tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai dengan broadcast domainnya. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu konsep switch dan router. Nah, jadi pada suatu jaringan komputer itu ada beberapa device yang diperlukan untuk membangun jaringan tersebut itu sendiri. Di antaranya ada switch dan router. Jadi, kalau switch itu mengkoneksikan perangkat komputer yang satu network yang sama. Sedangkan router itu mengkoneksikan perangkat komputer yang berada pada network yang berbeda. Nah, misalnya di sini ada dua perangkat atau dua PC di dalam blok subnet yang sama, maka untuk menghubungkannya kita dapat menggunakan kabel wired atau yang wireless seperti kabel UTP dan lain sebagainya. Namun bagaimana jika blok subnet yang sama tersebut terdapat beberapa perangkat, misalnya ada 3 perangkat ataupun lebih, maka kita dapat menghubungkannya menggunakan switch. Untuk jumlah port pada switch itu berbeda-beda, ada yang 44, ada yang 48 dan lain sebagainya. Nah, karena mereka berada pada blok subnet yang sama, maka mereka agar terhubung harus menggunakan IP address pada blok subnet yang sama juga. Nah, misal pada blok subnet ini kita menggunakan IP address blok subnet yang pertama semua, yaitu 0 sampai 31. Nah, terus misal ada blok subnet lagi di dalamnya menggunakan IP address pada blok subnet yang berbeda. Maka secara default antara blok subnet 1 dan 2 itu tidak dapat terhubung. Nah, namun kita bisa menghubungkannya dengan bantuan yang namanya router. Jadi nanti dari router itu akan memperkenalkan blok subnet 1 ke blok subnet 2, begitu juga sebaliknya. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.